Sekedar info buat kalian yang baru bergabung, ini adalah part terbaru dari cerita. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu agar ceritanya dapat dimengerti dengan baik. Sekedar info terbaru, buat manga Boruto, To Blue Vortex akan rilis pada tanggal 20 Agustus mendatang. Dan di bagian permulaan video ini, admin akan kasih sedikit spoiler alur full cerita manga Boruto chapter 1 di fase time skip ini. Yang pertama, Boruto akan menjadi cover utama, dan Himawari ditunjukkan memiliki rambut panjang. Kemudian desain full Sarada akan terungkap. Di bagian lain diperlihatkan Mitsuki dan Kawaki terlihat bersama. Dan juga pada spoiler ini ditunjukkan kalau tampilan Eida dan Daemon tidak berubah. Dan di sisi lain, Shikamaru terlihat menggunakan jubah Hokage. Dan selanjutnya, sebelum admin beritahu alur cerita untuk manganya, admin akan kasih sedikit clue tentang hal apa saja yang akan terjadi pada manga perdana Boruto time skip ini. Pertama, ada peristiwa Code akan menyerang desa bersama pasukan Sumeaka atau pasukan Jubinya. Dan yang kedua diperlihatkan kalau Kawaki dapat keluar masuk ke dimensi di mana waktu tidak mengalir, yaitu tempat Naruto dan Hinata disekap. Dan juga kita akan diperlihatkan halaman berwarna di mana Boruto muncul sendiri. Selanjutnya ada adegan Sarada diselamatkan oleh Boruto dari serangan Code. Dan pada ending manga ini, atau di halaman terakhir, akan memperlihatkan panel Boruto, Kawaki dan Code saling bertatapan. Bagaimana? Apa kalian sudah siap ke alur ceritanya? Oke, langsung saja kita meluncur, let's go! Cerita dimulai dari pertemuan Boruto dengan Shikamaru yang didampingi oleh Sasuke. Boruto berkata kepada Shikamaru, "Semua hal yang sudah terjadi saat ini merupakan kesalahanku yang tidak bisa mengerti Kawaki. Kawaki melakukan ini demi melindungi ayah dan ibuku dari ancaman Code dan Jubinya, serta ancaman dari diriku langsung karena ada Momoshiki di dalam tubuhku." Kemudian Shikamaru menjawab, "Sialan, aku tidak percaya hal itu menimpa dirimu Boruto. Itu terlalu berat dan menyakitkan dari hal apapun. Kau dan Sasuke benar-benar sudah dicap sebagai buronan kelima desa. Salah satunya adalah Konoha. Aku juga sedikit malu terhadap diriku. Aku sudah terkena perangkap mereka berdua saat itu." Kemudian Boruto menjawab, "Tenanglah paman, kau sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Bahkan aku ingin mengucapkan terima kasih padamu karena telah menjaga Konoha setelah kepergian ayah yang diculik Kawaki. Tapi aku mau mengingatkan satu hal paman. Aku berjanji akan mengembalikan semuanya seperti dulu. Dan aku akan mengakhiri drama sampah ciptaan cyborg Amado itu, walaupun aku harus menghancurkan atau membunuh mereka semua." Kemudian Sasuke berkata, "Shikamaru, aku mau menyampaikan satu hal padamu sekarang. Saat ini dunia sedang dalam ancaman serius. Bukan hanya kepergian Naruto dari dunia ini saja, tapi banyak hal buruk yang akan terus berdatangan mulai dari saat ini. Aku mendapatkan informasi terbaru saat kalian berbicara tadi. Aku diberitahu kalau kau dan pasukan Jubinya sedang menyiapkan diri untuk menuju ke desa Konoha. Lantas bagaimana pendapatmu mengenai hal itu?" Shikamaru menjawab, "Aku benar-benar benci mendengar hal itu. Situasi kita sekarang seperti seekor burung yang sudah terkena perangkap. Aku akan jujur padamu Sasuke dan Boruto. Konoha tidak sekuat dahulu lagi. Aku benci mengakuinya, tapi cyborg Amado adalah aset tempur yang dimiliki Konoha ketika ada ancaman. Tapi kalian tahu sendiri, mereka bukan orang yang bisa dikendalikan. Aku punya firasat kalau mereka juga sedang memikirkan ingin menjadi penguasa di Konoha dengan kekuatan mereka." Kemudian Boruto merespon dengan mengambil kunai di sakunya dan menusuk tanah sambil berkata, "Tenanglah paman, aku bersumpah dengan nyawaku, mulai dari sekarang kau tidak perlu mencemaskan apapun saat ini. Aku merasa, dengan diriku yang sekarang, aku bisa melakukan apa saja di dunia ini. Sebab itu aku rasa, aku yang akan menuntaskan semua permasalahan dan ancaman dari Konoha." Di sisi lain, Kawaki yang sudah curiga atas kepergian Shikamaru yang keluar dari desa tanpa pengawalan dan tanpa agenda yang jelas, dirinya menjumpai Mitsuki. Kawaki meminta Mitsuki untuk mengikuti dirinya untuk keluar Konoha dengan alasan untuk berlatih, dan Mitsuki pun mengiyakan permintaan Kawaki. Ketika mereka di perbatasan pagar desa, penjaga desa menanyakan alasan apa yang membuat mereka berdua ingin keluar desa. Lantas Mitsuki menjawab, "Kami ini berlatih dalam skala yang besar." Setelah Mitsuki berkata seperti itu, para penjaga memperbolehkan mereka keluar. Di tengah-tengah perjalanan, Kawaki menghentikan langkahnya dan menyuruh Mitsuki berhenti. Kawaki berkata, "Aku sebenarnya ingin meminta bantuanmu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku.
Kemudian Mitsuki menjawab, "Oh begitu, jadi kau hanya memancingku untuk keluar desa dengan menggunakan alasan tersebut? Jadi ada apa denganmu?" Kemudian Kawaki menjawab, "Aku sebelumnya curiga terhadap gerak-gerik Shikamaru belakangan ini, dan baru-baru ini dia menunjukkannya secara jelas. Dia pergi meninggalkan desa tanpa ada alasan yang jelas. Aku curiga pasti dia sedang menemui seseorang yang tidak ingin diketahui siapapun." Kemudian Mitsuki menjawab, "Oh jadi begitu, apa rencanamu? Apa kau mau menyuruhku untuk mendeteksi keberadaannya berada?" Kemudian Kawaki menjawab, "Ya, kau benar. Aku ingin meminta bantuanmu untuk melacak di mana keberadaan dari Shikamaru. Aku benar-benar yakin kalau dia sedang merencanakan sesuatu." Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Jadi pada chapter perdana Boruto Time Skip ini akan dibuka dengan Boruto menjadi peran utama sebagai cover, atau halaman sampul dalam manganya. Jadi admin rasa, ketika kalian sudah masuk ke video di channel ini, maka kalian menjadi orang paling bahagia sekali. Setelah King Boruto milik kita bersama, akan kembali menguasai semua anime yang ada di dunia ini, sebab Boruto sudah terlalu lama tertidur hampir 3 bulan lamanya, dan hari ini, admin akan membagikan semua alur cerita manga Boruto chapter 1 Time Skip yang akan membuat kalian terharu sekali. Cerita dimulai dari Sarada Uchiha yang sedang berada di depan kantor Hokage, dan masuk menuju ruang Hokage dan bertemu Shikamaru dan Konohamaru. Pada saat itu Sarada melihat kalau Shikamaru hendak akan dilantik menjadi Hokage ke-8 menggantikan Naruto, dan Shikamaru memakai jubah Hokage seperti pada umumnya. Sarada berkata, "Shikamaru-san, aku sudah memberitahumu berkali-kali, kenapa kau juga tidak mengerti atas ucapanku?" Mendengar hal itu, Shikamaru menjawab, "Kata-katamu barusan itu, seharusnya aku yang menggunakan itu kepadamu. Kami sudah tidak bisa bernegosiasi lagi kepada mereka, mereka berdua adalah orang yang melampaui batas, apalagi dia sudah membunuh Hokage kita." Dan Boruto mencoba mengamuk untuk mencoba membunuh Kawaki yang notabene-nya sebagai anak Hokage. "Maaf sekali Sarada, tidak ada pengecualian hukum buat mereka." Sarada membalas ucapan Shikamaru, "Kali ini aku tidak setuju padamu Shikamaru-san, asumsimu benar-benar keliru sekali. Sangat tidak mungkin kalau Boruto bisa membunuh Nanadaime. Saranku kepadamu untuk yang terakhir kali, berikanlah dia kesempatan untuk berbicara atas semua tuduhan yang kita berikan kepadanya." Kemudian Konohamaru membalas, "Jika asumsimu benar, kalau begitu mengapa dia harus berlari meninggalkan desa? Jika dia merasa kalau tidak melakukan apa-apa, dan kami juga punya bukti atas tindakannya, yaitu dengan senrigan mata Eida." Sarada membalas, "Itu pernyataan yang konyol sekali, jelas saja dia kabur dari desa ini. Apa kalian lupa, kalianlah yang memberi perintah untuk segera menghabisinya jika setiap orang menemui Boruto." Kemudian Sarada menegaskan kembali dan berkata, "Jika kalian ingin mendengarkannya bicara, batalkan perintah awal kalian sebelumnya, yang menjadikan dia sebagai penjahat." Kemudian Shikamaru menjawab, "Tenanglah Sarada, aku tidak bisa melakukan apa yang aku suka sebagai acuan aturan. Di desa ini memiliki aturan hukum yang sudah ditetapkan. Kalau begitu, aku akhiri percakapan kita ini, percakapan selesai. Jika kau sudah mengerti maksudku, aku minta kau keluar, dan lanjutkan misimu." Mendengar hal itu dari Shikamaru, Sarada meradang dan marah sambil meneriaki Shikamaru. Sarada berkata, "Aku bingung melihatmu kali ini, kau tidak mengerti apapun bahkan sedikit pun dari semua ini." Tiba-tiba Konohamaru membalas, "Hei Sarada, jaga ucapanmu barusan, kau tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan Hokage ke-8. Kemudian Shikamaru berkata, "Maaf Sarada, aku mengerti perasaanmu, aku juga khawatir padamu. Jika kau terus memberontak seperti ini terus-menerus, maka keinginanmu menjadi seperti Naruto akan tidak terwujud, dan lebih buruknya lagi, kau akan buat menjadi genin untuk selamanya." Mendengar hal itu, Sarada berkata, "Apa maksudmu? Apa kau menyinggung Boruto dan ayahku?" Kemudian Shikamaru menjawab, "Bukan itu maksudku, aku ingin memberimu nasihat agar menjadi shinobi Konoha yang mematuhi aturan desa." Kemudian Sarada menjawab, "Dahulu, ketika ayahku menjadi pemberontak dan dibenci seluruh dunia, Hokage menyelamatkannya dari ke-8 dan berhasil mengeluarkannya dari kebencian, dan Hokage melakukan semua itu, bahkan dia harus menjadi genin ketika menjabat sebagai Hokage sekalipun. Ingat ini Shikamaru-san, panutan atau tuntunanku adalah Nanadaime Hokage.
bukan dirimu, ingat itu baik-baik. Di halaman selanjutnya, diperlihatkan Kawaki masuk ke dalam dimensi di mana ruang dan waktu tidak mengalir. Dia menemui Naruto dan Hinata yang sedang disegel. Ternyata untuk masalah dimensi ini, hanya Kawakilah yang dapat bebas keluar masuk. Jika orang masuk ke dalam dimensi tersebut, maka bisa dipastikan, mereka akan membeku atau kaku dalam keadaan pingsan sama seperti Naruto dan Hinata. Di halaman selanjutnya, diperlihatkan Sarada dan Sumire menemui kediaman Eida dan Daemon. Daemon berkata, "Mau sampai kapan kalian melakukan semua hal itu?" Kemudian Eida menjawab, "Tindakan kalian itu, sama sekali tidak berguna sama sekali. Efek Zeno dari Otsutsuki ini tidak mungkin bisa dibatalkan, walau dengan cara apapun yang kalian lakukan." Kemudian Sarada menjawab, "Mau sampai kapan? Aku tidak peduli dengan semua hal itu, kami pasti akan terus berusaha walau tanpa ada tanda harapan." Kemudian Eida menjawab, "Daripada kalian melakukan semua itu, aku rasa kalian lebih baik menulis sendiri tentang takdir baru itu, karena sangat mustahil bagi mereka untuk kembali ke ingatan dahulu lagi." Tiba-tiba Eida bertanya dengan serius, "Aku ingin bertanya sesuatu hal yang penting pada kalian berdua. Aku benar-benar tidak tahu kalau ada orang yang bisa tidak terkena efek Zeno milikku ini. Aku pikir kalian bukanlah Otsutsuki. Tapi mengapa aku berpikir kalau kalianlah orang yang sama sekali tidak terkena efek jutsu ini? Bahkan apa mungkin dari awal pertemuan kita, kalian tidak terkena efek Senriganku? Apa benar begitu?" Mendengar hal itu dari Eida, Sarada dan Sumire kaget dan secara tidak sadar mengeluarkan keringat di dahi mereka. Sumire dan Sarada berpikir, kalau Eida sudah mulai menaruh curiga kepada mereka berdua. Bahkan mereka berdua ingat, saat mereka diberi perintah oleh Shikamaru sebelum Zeno digunakan, Shikamaru berpesan kepada mereka, agar jangan sampai ketahuan kalau kalian berdua tidak terkena efek Senrigan miliknya. Jika kalian ketahuan, ingat ancaman Daemon yang ada di sebelahnya akan mengganggu ketenangan kalian ke depannya. Dan pada video ini, adalah lanjutan cerita dari manga Boruto to Blue Vortex volume 2. Cerita dimulai dari Kawaki yang sedang berdiri di atas bangunan yang cukup tinggi, dan Mitsuki menghampirinya dari belakang. Kawaki yang menyadari kehadiran Mitsuki pun berkata, "Jangan keluarkan niat membunuhmu seperti itu Mitsuki. Itu membuatmu sulit bernafas." Mendengar hal itu dari Kawaki, Mitsuki menjawab, "Maafkan aku Kawaki, bahkan sekarang aku pikir Boruto masih berusaha untuk membunuhmu, dan dia juga memiliki kemampuan Otsutsuki yang sama denganmu, jadi tidak aneh baginya jika ia memiliki kemampuan untuk menghapus cakranya." Kemudian Kawaki membalas, "Jika dia datang ke desa, aku akan membaca kehadirannya, bahkan sekalipun jika dia bisa lolos dari tim sensor, tapi dia tidak akan bisa lepas dari mataku, kau mengerti kan Mitsuki?" Kemudian Mitsuki membalas, "Aku hanya ingin melindungimu, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Mendengar hal itu Kawaki menjawab, "Itu terserah padamu, lakukan apa yang kau suka. Tapi, berkeliaran dan mengikutiku terus-menerus seperti binatang peliharaan, sangat merepotkan bagiku." Setelah Kawaki mengatakan itu, tiba-tiba ada panggilan dari tim sensor Konoha. "Kawaki ini dari tim investigasi. Kami menemukan tanda cakar code di luar tembok." Mendengar hal itu Kawaki bertanya, "Baik, aku mengerti. Jadi di mana lokasinya?" Kemudian tim sensor menjawab, "Di sebelah timur area C." Setelah mendengar hal itu Kawaki menjawab, "Oke, aku mengerti, aku akan segera ke sana." Kemudian Kawaki meninggalkan Mitsuki seorang diri. Sesampainya di tempat, Kawaki menggunakan Doujutsu Ishiki untuk mengecilkan tanda cakar code. Shinobi yang ada di dekat Kawaki berkata, "Bagus Kawaki, itu tanda cakar terakhir milik code yang kami temukan di area ini. Terima kasih Kawaki. Tapi aku bingung, bajingan code itu, mengapa dia tidak menyerang meskipun dia begitu sering meletakkan tanda cakarnya, dan aku dengar dia punya ribuan pasukan Kyuubi." Shinobi yang lain menjawab, "Dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Boruto. Mungkin menurutku, daripada dia ke Konoha, mengapa dia tidak menargetkan Boruto saja terlebih dahulu?" Mendengar mereka berbicara, Kawaki berkata, "Hei, kau bisa diam?" Kawaki menarik baju Jonin itu. Jonin itu berkata, "Hei, apa-apaan ini Kawaki? Apa yang kau lakukan kepadaku?" Kemudian Kawaki merobek belakang baju Jonin tersebut dan berkata, "Lihat, ini adalah tanda cakar code yang menempel di lehermu." Kawaki bertanya, "Kapan kau mendapatkan tanda ini? Harusnya kau menyadarinya kan?" Jonin itu menjawab, "Aku tidak tahu kapan aku mendapatkan tanda cakar itu." Setelah kejadian itu,
Kawaki melaporkan segera kepada Shikamaru yang ada di kantor Hokage. Shikamaru berkata, "Apa, masih ada yang lain?" Kawaki menjawab, "Mulai sekarang, aku akan menyelidikinya langsung. Aku ingin permintaan padamu, tempatkan saja semua tim investigasi yang menyelidiki tanda cakar code pada satu tempat. Jika menemukannya, aku akan mengecilkannya satu demi satu, lakukan dengan cepat, Shika-san, hanya itu yang bisa kita lakukan." Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada pasukan Gyubi Code masuk ke Konoha. Tim sensor berkata, "Kami menemukan tanda cakra baru, dan tidak terdeteksi." Dan kepolisian Konoha menjawab, "Ini dari Departemen Kepolisian, kami butuh bantuan segera, beberapa monster semakin bertambah dan masuk ke Konoha, jangan bilang, mereka ada di sini dan menambah jumlah." Shikamaru berkata kepada Konohamaru, tampaknya beberapa di antara monster itu sudah muncul di beberapa lokasi pada waktu yang sama, dan warga sipil telah diserang, perintahkan ninja lain untuk memulai evakuasi segera, dan perintahkan semua orang yang bisa bertarung untuk bergegas ke tempat kejadian terdekat. Kemudian Shikamaru bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa kau menyerang di saat seperti ini, Code?" Di sisi lain, Kawaki sudah bertarung melawan pasukan Gyubi Code seorang diri dan menyelamatkan warga. Kawaki berteriak, "Cepat pergi dari sini. Segera ikuti perintah dari shinobi." Dan di tempat yang berbeda, Sarada melakukan hal yang sama, yaitu menyelamatkan warga dari amukan pasukan Gyubi Code. Dan tiba-tiba, Code datang melalui pasukan Gyubi-nya dengan tanda cakarnya. Code berkata, "Hari yang indah, Uchiha Sarada." Sarada menjawab, "Apa urusanmu dengan Konoha?" Code menjawab, "Aku mencari Boruto, aku telah mengejarnya selama 2 tahun terakhir, dan aku tidak menemukan tanda apapun darinya. Aku juga sudah putus asa, sekarang, aku sudah berhenti mencarinya. Itulah sebabnya aku datang ke Konoha." Setelah mengucapkan itu, Code memerintahkan pasukan Gyubi-nya untuk membunuh Sarada, dan tiba-tiba dalam sekejap, wajah Code dipijak oleh kaki seseorang itu ternyata Boruto. Boruto datang menyelamatkan Sarada. Boruto berkata sambil memijak Code, "Karena tindakan rendahanmu itulah, kau tidak memiliki apa-apa." Setelah Code dan Boruto sedikit bentrok, Kawaki tiba-tiba kaget seperti menyadari sesuatu. Tiba-tiba, tim sensor mengatakan kepada semua orang, kalau Boruto datang dari langit dan di bawah Code. Setelah mendengar hal itu, Kawaki merasa senang dan berkata dalam hatinya, "Akhirnya, aku sudah menunggumu, aku tidak percaya kau datang kembali, Uzumaki Boruto." Pada akhir chapter manga Boruto volume 1 kemarin, kita sudah dibuat takjub akan datangnya Boruto kembali ke Konoha, dan ditambah momen epik, di mana Boruto datang sambil memijak wajah Code yang digadang-gadang sebagai villain utama dalam cerita ini. Dan khusus pada video ini, admin akan beritahu kalian semua, apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Sebelumnya, pada manganya, khusus di bagian akhir, Code, Boruto dan Kawaki, saling bertatapan setelah sekian lama, dan mereka punya niat masing-masing. Saat itu Kawaki yang sudah merasakan kehadiran Boruto di Konoha, tetapi, Kawaki sedang mempersiapkan diri untuk meladeni pasukan Gyubi Code yang mengancam para warga desa Konoha. Karena itu, Kawaki masih belum bisa menemui langsung Boruto yang sedang bersama Code, tapi dia bisa merasakan aura Otsutsuki Boruto yang sudah masuk ke area Konoha. Saat itu Kawaki berkata kepada Shikamaru yang ada di kantor Hokage bersama Konohamaru. Kawaki berkata, "Shika-san, situasi benar-benar sulit dan terjadi dalam waktu yang sama. Musuh utama Konoha datang dalam waktu yang bersamaan. Mungkin kedengarannya sulit dan berbahaya, tapi aku minta kepadamu, tolong panggil ninja yang lain untuk datang menggantikan posisiku yang sedang melawan pasukan Gyubi Code ini. Setelah itu, aku akan datang menghampiri mereka berdua." Mendengar hal itu Shikamaru menjawab, "Kawaki, maaf aku harus mengandalkanmu terhadap semua kejadian ini. Jujur saja, kami hanya berharap pada kekuatan Otsutsuki-mu, karena mereka berdua juga memiliki kekuatan dengan sumber yang sama, yaitu Otsutsuki. Tapi aku memintamu untuk tidak memaksakan diri, karena tujuan Code masih sama, yaitu menumbalkanmu untuk dimakan ekor 10. Dan juga aku akan memberikan bala bantuan untuk mendampingimu, jadi silahkan pergi Kawaki." Setelah mendengarkan hal itu, Kawaki menjawab, "Aku mengandalkanmu Shika-san, dan aku minta satu lagi, kumpulkan semua orang yang sudah ditandai oleh tanda cakar Code di leher mereka, kali ini aku tidak akan membiarkan Code kabur lagi." Di halaman selanjutnya, diperlihatkan Boruto membelakangi Sarada ketika di hadapan Code. Situasi mulai sepi, sebab warga atau desa serta shinobi yang lain dilarang mendekati mereka.
hanya Kawaki yang memiliki izin untuk bertarung melawan mereka berdua. Dan pada halaman selanjutnya, diperlihatkan Boruto melempar pedangnya dengan aliran petir menuju arah Code. Melihat serangan mendadak dari Boruto, Code kelagapan dan langsung menghindar ke atas sambil mengaktifkan cakarnya. Kemudian Code melemparkan beberapa tanda cakar di area pertarungan. Melihat hal itu Boruto berkata kepada Sarada, "Sarada, mungkin kita sudah lama tidak bertemu, dan pertemuan pertama kita ini cukup menjengkelkan, tidak seperti kebanyakan orang." Reuni dalam bentuk wajah bahagia dan senang. "Aku memintamu untuk sedikit mundur dari pertarungan ini, ada sesuatu yang ingin kulakukan." Setelah mendengar perkataan Boruto, Code membuat sikap waspada, yaitu dengan mengaktifkan karma putihnya. Melihat Code yang melakukan itu, Boruto berkata, "Hei dasar bajingan, sudah lama kita tidak bertemu. Tapi aku hanya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, kau akan mati hari ini juga di tanganku." Setelah Boruto mengucapkan kalimat tersebut, Boruto menutup matanya, dan mengambil pedang dari sabuk kirinya, dan Boruto mengeluarkan Doujutsu Byakugan di mata kanannya. Kemudian Code bereaksi, "Byakugan, oh jadi begitu, kau sudah menguasai kekuatan Momoshiki seutuhnya ya?" Mendengar hal itu Boruto menjawab, "Hei, diamlah sampah. Aku menggunakan Byakugan untuk melihat satu bajingan yang belum kunjung datang, sepertinya dia sedang menuju ke arah sini." Kemudian Sarada membalas, "Apa maksudmu Kawaki?" Kemudian Boruto menjawab, "Aku tidak peduli dengan nama yang menjijikan itu Sarada. Aku harap kau sedikit menjauh, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat, dan setelah itu kita bisa bersenang-senang seperti dahulu lagi." Setelah mengucapkan itu, Boruto membuat segel jutsu di tangannya. Jutsu tersebut adalah Suiton. Boruto membuat dinding perisai air untuk membuat tanda cakar Code yang ada di sekeliling mereka menghilang atau hancur. Melihat hal itu Code berkata, "Apakah kita akan mulai sekarang Boruto? Apakah tidak terlalu cepat untuk melakukan pertempuran setelah sekian lama kita tidak bertemu? Aku harap Kawaki juga datang ke reuni kecil kita ini, jadi ayolah bersabar sedikit, sampai dia datang ke sini." Mendengar ucapan Code, Boruto berkata, "Maaf Code, aku ingin melakukan semua ini dengan cepat. Pertama aku akan membawa dirimu bersamaku, kemudian aku akan meladeni Kawaki. Aku juga tertarik denganmu Code. Aku ingin tahu di mana kau menyimpan binatang busuk ekor 10. Dengan aku menghancurkan Gyubimu, aku rasa kau tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Ya walaupun limitirmu sudah dibuka, tapi aku tidak peduli, kekuatanku yang sekarang sangat mudah menghancurkanmu." Di sisi lain, Eida yang sedang melihat pertemuan Code dan Boruto berkata, Akhirnya dia kembali juga setelah sekian lama. Tapi aku lihat dari matanya, dia benar-benar berbeda, tidak seperti dulu, rasa aura ini membunuh sangat terpancar dari matanya." Mendengar hal itu Daemon berkata, "Aku rasa ini akan semakin menarik Oni-chan. Aku penasaran dengan kekuatan Boruto saat ini, tapi aku pikir, aku sangat ingin bergabung dengan pertemuan mereka." Pada ending manga sebelumnya, diperlihatkan Kawaki Code dan Boruto saling bertatapan, dan di akhir video kemarin, sudah diceritakan kalau Boruto sudah melakukan pertempuran melawan Code, dan Daemon sangat tertarik untuk bergabung ke reuni kecil mereka bertiga. Saat itu Daemon berkata kepada Eida, "Oni-chan, apa boleh aku sedikit mengganggu pertemuan mereka? Aku sangat penasaran dengan kemampuan mereka saat ini, khususnya Boruto. Aku juga melihat dia sepertinya benar-benar berbeda dari yang dulu." Kemudian Eida menjawab, "Aku akan mengizinkanmu ke sana, jika keberadaanku diancam oleh mereka. Jadi aku minta kau untuk tetap di sini, dan mari kita lihat bersama-sama pertemuan saling dendam antara mereka bertiga." Kemudian Daemon membalas, "Aku rasa Boruto menyimpan ambisi untuk membalaskan dendamnya dengan Code dan Kawaki, dan mungkin saja dia masih dendam kepada kita. Tapi aku tidak peduli dengan itu, siapa yang berani mengganggu kita, aku akan hancurkan mereka langsung." Setelah mendengar hal itu Eida berkata, "Daemon, aku tahu kau memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi setelah bertarung melawan mereka dahulu, tapi dari penglihatanku, mereka bertiga sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Salah satunya adalah Boruto. Aku lihat dari matanya, dia benar-benar memiliki hasrat untuk menghancurkan siapapun untuk membalaskan dendamnya." Kemudian Eida melanjutkan lagi, "Aku rasa situasi di Konoha akan mulai berantakan, karena tiga kekuatan Otsutsuki saling berhadapan dalam tempat yang sama, dan dengan waktu yang sama, mereka bertiga akan saling menghancurkan demi kepentingan mereka masing-masing. Tapi aku sedikit kasihan kepada Kawaki.
karena dia menjadi pelindung utama di desa ini untuk berhadapan dengan mereka berdua. Kemudian Daemon membalas, jadi menurutmu, aku harus membantu Kawaki untuk melawan mereka? Sebenarnya aku tidak memiliki masalah apapun dengan Boruto, beda hal dengan Code. Aku senang saat bersama Boruto sebelum insiden ini terjadi daripada aku harus bersama Kawaki sepanjang waktu. Menurutku Boruto cocok sebagai teman bermain game buatku, karena sebelumnya aku kalah dalam permainan game melawannya. Tapi kalau kau menyuruhku untuk melawan Code, aku siap. Tapi untuk bersinggungan dengan Boruto, aku rasa aku tidak enak dengannya. Mendengar hal itu Eida menjawab, oh jadi begitu, ternyata kau sudah punya perasaan dengannya ya. Tapi aku juga seperti itu Daemon, aku tidak punya masalah apa-apa dengan Boruto, aku rasa dia juga orang baik. Tapi bagaimanapun situasi sekarang tidak seperti apa yang kita rasakan, daripada ikut campur terhadap masalah mereka, lebih baik kita berdiam diri saja di sini sambil mengamati mereka. Kemudian Daemon membalas, baiklah kalau begitu, mungkin sebagai rasa terima kasih kita kepada Konoha, aku pikir aku akan membantu para shinobi lain melawan pasukan Kyuubi Code yang sudah mulai berdatangan. Aku rasa aku sudah lama tidak bertarung, aku kira melawan pasukan Code akan sedikit membuat tubuhku sedikit bugar Oni-chan. Kemudian Eida menjawab, lakukan apa yang kau mau Daemon, asalkan jangan terlalu dekat dengan pertemuan mereka. Di sisi lain, yaitu tepatnya di kantor Hokage, Shikamaru yang sudah menjadi Hokage ke-8 mengumpulkan semua pasukan Jounin atau shinobi elit di hadapannya. Di belakang Shikamaru ada Konohamaru yang sudah menjabat sebagai penasehat Hokage. Shikamaru berkata kepada semua ninja yang dikumpulkannya, aku mengumpulkan kalian semua di sini dengan alasan yang sudah kalian ketahui sebelumnya, ini adalah perang akhir dari segalanya. Tapi sangat disayangkan, posisi pertempuran ada di desa kita. Aku berpikir tempat ini akan menjadi abu sebentar lagi jika kita tidak bertindak. Seperti yang kalian dengar, kalau dua ancaman dunia shinobi sudah datang, tapi sangat dirugikan sekali untuk kita, mereka datang dalam waktu yang bersamaan. Tapi di sisi lain, aku pikir kita bisa menyelesaikan semua hal buruk yang sebelumnya mengancam kita. Pada hari ini, adalah hidup dan mati akan ditentukan, jadi aku meminta kalian untuk merelakan nyawa kalian agar melindungi desa dan dunia shinobi. Karena jujur saja, musuh yang kita hadapi, bukanlah shinobi pada umumnya, mereka memiliki sumber kekuatan, langsung dari Otsutsuki. Dan juga aku mengingatkan kalian, selain kedatangan ancaman dari Code dan Boruto, masih banyak pasukan Kyuubi Code yang sudah masuk ke Konoha. Aku dengar, jumlah tersebut akan semakin bertambah, jadi aku ingin meminta dari kalian, setiap tim akan membuat kekai atau pelindung di area tengah dalam desa. Karena para warga Konoha sudah berhasil dievakuasi sebelumnya, dengan kita memakai kekai, pasukan Kyuubi Code tidak akan masuk terlalu dalam ke area desa. Jika kalian mengerti, maka bubarlah dan jalani misi hidup dan mati ini sekarang juga. Di sisi lain, pertemuan tiga musuh abadi sedang bertatapan, dan mereka semua memasang sikap waspada dengan mengaktifkan kekuatan mereka masing-masing, kecuali Boruto. Boruto hanya menggunakan pedangnya saja sebagai bentuk tanda waspada. Setelah mereka bertemu, Kawaki memulai pembicaraan. Kawaki berkata, aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri permainan lari-larian, benar begitu Boruto dan Code? Aku rasa sudah saatnya menyelesaikan ini semua, aku tidak akan melepaskan kalian lagi, dan aku rasa ini adalah akhir dari segalanya. Setelah berbicara kepada mereka berdua, Kawaki berkata dalam hatinya, jika aku berhasil menghancurkan mereka berdua saat ini juga, maka ancaman akan hilang, dan Nanadaima Hokage akan kulepas dari dimensi tersebut. Karena tujuan aku hidup saat ini hanya satu, yaitu menghabisi Code, dan membunuh Boruto. Jika hal itu terselesaikan, Hokage akan kulepas, dan aku akan memintanya untuk membunuhku saat itu juga. Di sisi lain, Shikamaru menghubungi Kawaki dari kantor Hokage. Shikamaru berkata, aku dengar kau sudah berhasil menahan mereka berdua, apakah kau baik-baik saja Kawaki? Kemudian Kawaki membalas, ya aku baik-baik saja, inilah momen yang kutunggu selama ini. Kemudian Shikamaru bertanya, apa kau ingin bantuan? Kawaki menjawab, aku tidak perlu, jika mereka datang ke sini, aku akan sangat kerepotan jika harus bertarung dan menyelamatkan mereka di waktu yang bersamaan. Tapi aku akan memberikanmu saran Shikamaru-san, mulai saat ini, Konoha akan bakalan hancur berantakan, jadi aku memintamu, untuk menjauhkan para warga lebih jauh dari desa. Aku akan berusaha untuk menarik, atau memaksa mereka berdua untuk melakukan pertarungan di luar Konoha. Tapi aku lihat, pasukan Kyuubi Code sudah mulai berdatangan,
Aku hanya meminta kepadamu untuk membasmi monster tersebut, sisanya serahkan kepadaku, aku akan melenyapkan mereka berdua. Mendengar hal itu Shikamaru menjawab, baiklah kalau begitu Kawaki, aku mengandalkanmu, jika kau sudah terdesak, maka kaburlah. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama denganmu, yaitu untuk membunuhmu, bisa saja mereka berdua akan bekerja sama dahulu untuk melawanmu, jika kau rasa sulit, maka pergilah saat itu juga. Melihat hal itu Boruto berkata, wah, aku rasa kau sudah menjadi pahlawan di desa ini ya Kawaki, semua orang mengandalkanmu. Mendengar mereka mengharapkan sesuatu padamu, benar-benar membuatku jijik dan kebencianku semakin kuat untuk menghancurkan wajahmu, padahal faktanya kau yang membuat posisiku begini, dan kau berani-beraninya menculik ayahku, dan membuat pernyataan kalau Nanadaime telah mati, kau akan membayar semua itu sebentar lagi Kawaki. Mendengar hal itu Code berkata, wah, sepertinya ini akan menarik, permasalahan kalian ternyata cukup rumit dan merepotkan juga ya. Hei Boruto, aku akan menawarkan sesuatu yang hebat padamu, aku tidak keberatan jika membantumu untuk menghancurkan Kawaki, mungkin setelah itu kita akan bertarung 1 lawan 1, bagaimana Boruto, sangat menarik bukan? Setelah berbicara seperti itu, Code membawa 5 pasukan Gyuubi-nya di hadapan Boruto dan Kawaki, Code berkata lagi, aku akan memberimu pasukan Gyuubi berapapun kau mau untuk menyerang Kawaki, tapi jujur saja, aku juga sangat membenci kalian berdua, tapi aku rasa cara tawaran permainan yang kukatakan tadi cukup menarik. Kemudian Kawaki menjawab, sialan, dasar bajingan kau Code, melakukan tindakan murahan seperti itu sangat memalukan. Mendengar ucapan dari Kawaki Boruto bereaksi, yaitu melemparkan pedangnya menuju wajah Kawaki, dan Boruto berkata, dasar sampah, yang sangat memalukan di sini adalah kau, jangan berani mengatakan sesuatu yang bukan faktanya. Kemudian Boruto berkata kepada Code, aku rasa tawaranmu barusan cukup efektif. Aku akan setuju dengan rencanamu sebelum aku membunuhmu juga nantinya. Baiklah kalau begitu Code, mulai sekarang tujuan kita hanya satu, yaitu menghancurkan bajingan Kawaki ini. Melihat pertemuan mereka bertiga yang semakin memanas, Eida melihat dengan senriganya berkata kepada Daemon, lihatlah, ini bakalan sangat menarik, dan aku tidak percaya kalau Boruto akan bekerja sama dengan Code untuk melawan Kawaki. Kemudian Daemon menjawab, aku pikir, Kawaki akan kewalahan melawan mereka berdua, karena menurutku Kawaki akan sulit mengeluarkan kekuatan besarnya jika masih di dalam desa, mungkin saja Kawaki akan mati dalam pertempuran ini. Mendengar hal itu Eida menjawab, aku rasa tidak, dia tidak akan mati sebelum ambisinya tercapai, jika saja Kawaki mati, maka Nanadaime dan istrinya akan mati juga di dalam dimensi Daikokuten-nya. Yang aku sangat khawatirkan, desa ini akan menjadi ladang perang untuk mereka bertiga, sangat disayangkan Konohagakure akan menjadi abu yang berterbangan sebentar lagi. Saat itu terjadi, aku akan memintamu untuk membantu Kawaki, kau mengertikan Daemon? Di sisi lain, Code berkata kepada Boruto, baiklah, itu jawaban yang aku tunggu Boruto. Sebelum kita bertarung, kita akan bekerja sama untuk melawan Kawaki. Tapi aku mau mengingatkanmu satu hal sebelum itu, apa kau siap Konoha akan hancur akibat pertarungan ini nanti?